Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah Teknologi Pengembangan Media Komunikasi Kesehatan. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang leaflet dalam pesan kesehatan. Ya, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami bagaimana media cetak leaflet itu sesuai dengan isu kesehatan terkini. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas mulai dari pengertian atau definisi dari leaflet. Ya mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan media leaflet ya atau media yang seperti di contoh di gambar ini berisi tentang tulisan dan gambar atau animasi atau dalam bentuk narasi juga ya dalam media kertas yang dilipat ya bisa menjadi 3 bagian, bisa menjadi 2 atau bahkan bisa menjadi 5 bagian. Nah, dari contoh gambar ini dapat kita definisikan leaflet merupakan bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan atau tidak dijahit. Nah, agar terlihat menarik, biasanya leaflet didesain secara cermat, dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa sederhana, singkat serta mudah dipahami. Nah, tadi untuk gambar-gambar yang kita gunakan tadi adalah gambar untuk mengilustrasikan dari narasi atau tulisan yang melengkapi dari informasi yang kita sampaikan ya. Jadi itu adalah bentuk dari leaflet. Nah, dengan kata lain, leaflet adalah media dalam bentuk selembaran kertas yang berisi tulisan dan kalimat-kalimat singkat, padat, dan mudah dimengerti, dan gambar-gambar yang sederhana. Nah, ini adalah definisi dari leaflet. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di definisi ini, maka itu bukan leaflet. Contoh misalnya leaflet, tapi tulisan atau narasinya terlalu dominan atau terlalu panjang, nah, maka itu bukan leaflet. Atau hanya gambar saja tanpa ada tulisan itu juga bukan leaflet ya, itu lebih kepada poster mungkin. Nah, ini adalah definisi dari leaflet, jadi harus bisa dilipat ya untuk mudah dibawa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana karakteristik dari media leaflet. Nah, leaflet didesain secara cermat dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar untuk mudah memahami dari pesan atau narasi yang disampaikan. Nah, menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, serta mudah. Media leaflet khusus didesain untuk dibaca secara cepat oleh penerimanya. Nah, itu yang membedakan dengan koran ya. Kalau koran itu juga dilipat tapi narasinya cukup panjang. Itu bedanya dengan leaflet. Leaflet didesain khusus untuk dibaca secara cepat. Nah, tujuannya untuk menarik minat baca dan meningkatkan motivasi belajar kita. Jadi itu adalah karakteristik dari leaflet ya. Nah, ciri-cirinya leaflet yang pertama didesain 2 muka halaman yang dirancang sesuai dengan bentuk kertas lipatan ya. Kemudian informasinya singkat, padat, jelas. Informasi yang disampaikan biasanya dalam bentuk logo, program-program dan lain seterusnya. Gambarnya harus sesuai dengan informasi yang ada pada leaflet. Tata letak gambar biasanya digunakan untuk pengisi bidang untuk mengejar komposisinya. Kemudian warna yang cerah digunakan untuk menarik minat, lembarannya ukurannya kecil, kemudian dapat dilipat, kemudian tulisannya terdiri dari 200 sampai 400 kata atau huruf dengan tulisan cetak biasanya diselingi dengan gambar. Nah, kalau untuk size-nya ini berkisar antara 30 dan 20 cm. Nah, ini adalah karakteristik dan ciri-ciri dari leaflet. Nah, selanjutnya bagaimana syarat dari leaflet. Nah, sebagai bahan ajar, leaflet harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah substansi materinya. Itu harus relevan dengan kompetensi materi pokok yang dikuasai. Jadi setidaknya sebelumnya kita sudah pernah mendapatkan informasi tersebut, tapi untuk melengkapi informasi tersebut kita gunakan leaflet untuk menambahkan atau melengkapi informasi yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, kemudian materi yang diberikan ini secara jelas dan lengkap tentang hal-hal penting sebagai informasinya. Jadi memang
informasinya itu harus jelas dan lengkap terkait dengan informasi yang penting-penting saja. Nah, kemudian padat pengetahuan. Jadi memang berisi informasi atau pengetahuan yang memang relevan dengan kajian teoritisnya. Kemudian kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang sebelum kita membuat atau mendesain sebuah leaflet, kita harus mempunyai kajian secara teoritis atau sumber pusaka yang jelas ya terkait dengan informasi yang kita sampaikan nantinya. Nah, kalimat yang disajikan itu harus singkat, jelas, tidak boleh terlalu panjang untuk menarik minat baca. Penampilan maupun isi materinya juga harus disesuaikan. Jadi jangan terlalu dominan penampilan tapi konten materi tidak sesuai, atau sebaliknya konten materi tapi penampilannya kurang menarik, itu juga tidak relevan. Nah, kemudian dapat diambil dari berbagai macam sumber ya, bisa dari museum, objek wisata, instansi pemerintah, swasta, atau kita dapatkan dari internet. Nah, itu adalah syarat dari leaflet. Nah, kemudian bagaimana teknik lipatan pada leaflet. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa memang leaflet umumnya memang dalam bentuk lipatan, bisa 2, 3, atau bahkan 4, atau bahkan sampai 5 lipatan. Teknik-tekniknya mungkin lebih lengkap teman-teman bisa lihat pada gambar yang saya sampaikan. Nah, tapi secara umum dapat saya sampaikan teknik lipatan pada leaflet yang pertama adalah half fold atau single fold, atau lipatan dua adalah di mana kertas dilipat dengan pembagian bidangnya sama antara satu dengan yang lainnya. Istilahnya itu lembarannya itu dibagi menjadi dua saja ya, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah threefold. Ini di mana leaflet dapat dibagi menjadi 3, luasnya sama untuk masing-masing area. Jadi dilipat menjadi 3 dengan area yang sama pada masing-masing bidangnya. Kemudian window fold atau gatefold, yaitu sebuah leaflet dibagi 3 dengan luas yang sama antara kanan dan kiri, tapi agak besar pada bagian tengah seperti kita membuka jendela seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari window fold atau gatefold. Nah, kemudian bagaimana lipatan yang keempat? Nah, ini lipatan di mana kita bagi menjadi 4 bagian, di mana masing-masing areanya sama rata satu dengan yang lainnya. Nah, itu untuk teknik lipatan. Nah, kemudian bagaimana ukuran atau size dari kertas dari leaflet? Nah, perlu dipahami juga untuk leaflet tidak boleh juga terlalu kecil, tapi tidak boleh juga terlalu besar. Jadi umumnya ukuran kertas leaflet sebelum dilipat itu biasanya A4 standar ya, yaitu 21 kali 29,7 atau 30 cm lah seperti itu. Nah, kemudian tetapi apabila Anda menginginkan leaflet yang 4 lipatan, ini biasanya kita menggunakan kertas yang lebih panjang daripada A4. Tapi lebarnya biasanya sama, jadi cukup panjangnya saja yang sedikit berbeda. Nah, untuk mendapatkan ukuran yang dimaksud, biasanya harus meminta kepada tempat kita beli kertas, kita sampaikan saja untuk pembuatan flyer ya. Jadi biasanya mereka paham kalau kita sampaikan nih kita beli kertas untuk pembuatan flyer. Nah, ukuran di atas biasanya tidak juga digunakan sebagai patokan. Kita bebas berkreasi menggunakan size-nya sesuai dengan kemauan kita, tapi tidak boleh juga terlalu besar atau terlalu kecil ya. Ya, idealnya itu di 30 cm untuk maksimalnya untuk size dari leaflet. Nah, akan tetapi ukuran A4 biasanya digunakan sebagai standar karena dapat dibagi rata ya, dibagi 3, dibagi 2, itu biasanya lebih sesuai adalah kita menggunakan kertas A4. Nah, selanjutnya leaflet sebagai media pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran, judul itu menjadi konten pokok ya dalam leaflet. Artinya dalam judul itu biasanya kita menjelaskan nih urgensi dari materinya apa itu di judul. Makanya judul juga tidak boleh terlalu panjang, cukup mewakili konten yang kita berikan. Nah, misalnya kita ingin menjelaskan tentang bahaya suatu penyakit. Nah, maka kita pakai itu judulnya adalah bahaya penyakit apa gitu. Atau misalnya upaya pencegahan penyakit A ya, maka kita pakai konten judulnya itu adalah bagaimana pencegahan penyakit A. Atau kita ingin menjelaskan tentang praktik tertentu, misalnya praktik mencuci tangan, maka
kita jelaskan di judul itu bagaimana mempraktekkan tata cara mencuci tangan yang benar. Nah, itu kita bisa sampaikan di dalam judulnya. Jadi judul itu harus bisa menggambarkan dari isi materinya. Nah, informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik, memperhatikan penyajian, kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. Jadi misalnya target sasaran kita itu adalah masyarakat awam dengan tingkat pengetahuan yang mungkin kurang misalnya, maka kita harus menyesuaikan bahasa-bahasa yang kita gunakan. Tidak boleh yang terlalu medis atau bahasa yang mungkin terlalu ilmiah, itu sudah dipahami oleh mereka yang pengetahuan yang kurang misalnya. Maka kita harus sesuaikan siapa yang menjadi sasaran kita. Nah, untuk anak SMA biasanya kalimatnya tidak boleh terlalu panjang juga, maksimal 25 kata per kalimat dalam satu paragraf. Itu biasanya terdiri dari 3 sampai 7 kalimat saja. Jadi tidak boleh kalimatnya terlalu panjang. Nah, gunakan berbagai sumber bahan ajar yang dapat memperkaya materi, misalnya dari buku, majalah, internet, jurnal, penelitian, dan lain sebagainya. Biasanya kita ambil sumber-sumber untuk melengkapi data-data kita. Itu dari misalnya untuk penelitian, atau dari riset, atau dari survei, itu bisa kita tambah untuk melengkapi urgensi permasalahan yang kita kemukakan di dalam leaflet. Nah, selanjutnya bagaimana kelebihan dari media leaflet? Nah, ini biasanya sering digunakan untuk penelitian-penelitian deskripsi sebagai treatment media dalam membahas suatu topik isu kesehatan terkini ya. Biasanya kita menggunakan leaflet. Nah, kelebihannya jelas leaflet sebagai media pembelajaran, penyajiannya lebih simpel dan lebih ringkas karena bahasa yang digunakan dan gambar atau narasi atau animasi yang digunakan itu biasanya cukup simpel dan ringkas untuk mudah dipahami. Kemudian media leaflet didistribusikan dalam berbagai kesempatan, jadi tidak mengacu pada waktu tertentu. Ini dapat dibagikan sehingga bisa dibaca di rumah atau dibaca dalam waktu sendiri. Berbeda dengan misalnya kita penyuluhan dengan film, maka sasaran kita harus fokus menyaksikan filmnya pada waktu tertentu saja. Nah, tapi kalau ini media leaflet dapat dibaca atau dipahami di tempat yang berbeda. Ya, itu maksudnya dari pembuatan media leaflet. Nah, desainnya simple, membuat penerima tidak membutuhkan banyak waktu untuk membaca, sehingga dapat lebih menarik minat pembaca dari leaflet tersebut. Nah, ini adalah kelebihan dari media leaflet. Nah, bagaimana keterbatasan atau kekurangan dari media leaflet? Nah, biasanya informasi yang disajikan ini sifatnya terbatas dan kurang spesifik bahasannya. Nah, karena kan narasinya memang cukup pendek ya, tidak terlalu panjang, sehingga memang tidak terlalu detail untuk penyampaian materinya. Kemudian desainnya yang digunakan harus menyoroti fokus-fokus tertentu yang diinginkan saja. Kemudian leaflet tidak terlalu banyak memainkan tulisan, hanya memuat sedikit gambar pendukung saja. Kemudian tidak terlalu efektif apabila menargetkan sasaran yang terlalu luas. Kemudian berkontribusi meningkatkan limbah, terutama pada desain yang kurang menarik ya, atau area yang terlalu luas biasanya tidak dibaca, kemudian dibuang begitu saja, itu dapat mengakibatkan atau menghasilkan limbah kertas. Kemudian meskipun biaya produksi lebih murah dibandingkan dengan beberapa alat promosi yang lain, akan tapi jika dibandingkan dengan media sosial seperti Facebook atau Instagram, jelas biaya cetak leaflet lebih mahal. Nah, ini maksudnya kekurangan-kekurangan atau keterbatasan dari media leaflet. Nah, sekarang bagaimana media leaflet dalam upaya promosi kesehatan? Nah, promosi kesehatan sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain yang semula belum tahu menjadi tahu, dan yang tahu menjadi lebih paham lagi dari informasi yang disampaikan. Kemudian promosi kesehatan memerlukan media agar sasaran dapat memahami dalam penyajian informasi, salah satunya dengan memanfaatkan media leaflet. Nah, kemudian pengetahuan merupakan hasil mengingat sesuatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami, baik itu secara sengaja maupun tidak. Ini terjadi setelah orang melakukan ataupun melihat suatu objek. Nah, jadi gunanya leaflet di sini untuk membangkitkan daya ingat dari sasaran kita terhadap mungkin sebelumnya dia sudah paham atau sudah pernah membaca atau sudah pernah mengetahui
suatu informasi, tapi mungkin sudah lupa atau kurang lengkap. Nah, jadi kita menggunakan leaflet untuk mengingatkan kembali dan untuk melengkapi kembali dari informasi yang sudah pernah didapat sebelumnya. Nah, itu manfaat ataupun peran dari media leaflet dalam upaya promosi kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengevaluasi. Nah, instrumen atau alat ukur untuk evaluasi digunakan uh, untuk bagaimana mengetahui ya keadaan suatu objek menggunakan instrumen hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Jadi evaluasi ini digunakan untuk melihat apakah treatment kita dengan menggunakan media leaflet ini sudah efektif atau tidak. Maka caranya dengan melakukan evaluasi. Makanya evaluasi itu merupakan kegiatan yang terencana ya untuk mengetahui apakah objek tersebut menggunakan instrumen ya yang hasilnya kita bandingkan dengan tolak ukur. Biasanya tolak ukur itu adalah standar. Nah, biasanya untuk melihat eh, apakah berhasil atau tidak sebuah media itu kita menggunakan alat tes namanya. Ada namanya pre-test, ada namanya post-test. Pre-test itu dilakukan untuk screening bagaimana pengetahuan sebelum dilakukan treatment dan post-test itu setelah dilakukan treatment. Nah, kemudian kita bandingkan hasilnya antara sebelum dan sesudah, apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, instrumen atau alat yang diukur yang biasa digunakan dalam bentuk evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi suatu kegiatan pembelajaran, kita biasanya menggunakan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Nah, salah satu instrumen yang kita gunakan biasanya adalah alat tes. Tadi saya sebutkan ada pre-test, ada post-test. Nah, tes adalah alat untuk pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang digunakan untuk tes kepada tester atau target kita dengan untuk melihat respon sesuai dengan petunjuk itu. Nah, respon di sini maksudnya bagaimana feedback atau umpan balik ya dari informasi sebelum diberikan treatment dan informasi setelah dilakukan treatment. Bagaimana apakah ada responnya, apakah ada peningkatan atau apa justru malah penurunan. Nah, itu eh, makanya diperlukan sebuah tes untuk memastikan hasil evaluasi kita apakah media leaflet efektif untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Ya, fungsi tes sendiri untuk menilai sampai sejauh mana siswa menguasai kemampuan-kemampuan yang telah kita rumuskan pada tujuan-tujuan tersebut. Nah, ini fungsi dari tes atau instrumen tes kita. Makanya memang dipersiapkan di awal, dirancang terlebih dahulu pertanyaan pretest dan post-testnya sesuai dengan konten materi yang ada di dalam media kita. Jadi jangan sampai antara pertanyaan pretest dan post-test ternyata tidak disampaikan di dalam media. Itu kesalahan yang fatal ya. Maka memang perlu kita persiapkan sebelumnya. Biasanya di dalam SAP itu memuat tentang struktur secara keseluruhan rancangan eh, upaya promosi yang kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah kita membahas secara utuh konten ini semua, kita dapat melanjutkan bagaimana cara kita membuat atau mendesain sebuah leaflet. Nah, mungkin secara utuh dari awal sampai selesai membuat leaflet saya tidak bisa sampaikan dalam pembahasan kita kali ini. Tapi secara umum terkait dengan format leaflet itu sendiri akan saya coba sampaikan di dalam pembahasan kali ini. Oke. Ya, untuk memformat atau membuat format leaflet ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Word atau bisa menggunakan aplikasi publisher. Nah, mungkin saya coba dari yang Word. Pertama kita coba Word ya. Dari Word ini ada dua pilihan juga. Kita bisa memformat secara manual. Ya, teman-teman bisa memformat secara manual dengan membuat blank dokumen atau menggunakan template yang sudah ada di Word ya dengan pilihan brosur seperti ini. Nah, ini contoh kalau misalnya kita menggunakan brosur seperti ini, Anda bisa unduh di More Template. Jika Anda online, maka Anda bisa ambil template-nya secara
online ya. Anda bisa ambil di sini. Di sini yang saya gunakan adalah Office 2016. 2019 saya gunakan di sini. Nah, Anda bisa gunakan di sini. Nah, kalau template yang sudah ada di browser ini, biasanya teman-teman tinggal klik saja, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini halaman pertama, halaman depan, dan kemudian ini adalah halaman belakangnya. Nah, ini teman-teman tinggal merubah saja konten-kontennya. Ya, misalnya informasi di sini kalau yang tidak penting Anda bisa buang, Anda ganti informasinya apa. Atau pada gambar Anda bisa ganti juga gambarnya dan lain seterusnya. Ya, ini bisa kita ganti, kita edit langsung. Tapi untuk format ini sudah terformat brosur atau leaflet ya, sudah ada di sini. Anda tinggal ganti saja informasi-informasi mana yang tidak penting Anda hapus, Anda isi. Nah, itu kalau kita menggunakan template yang sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita menggunakan secara manual? Nah, Anda bisa pakai Word yang secara manual dengan membuat di blank dokumen seperti ini. Nah, Anda bisa gunakan format salah satunya contohnya misalnya Anda ubah format layout-nya terlebih dahulu ke landscape. Nah, setelah jadi ke landscape, kita isi kita bagi menjadi 3 bagian dengan merubah kolomnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, sini yang saya pakai adalah 3. Ya, kalau mau 4 Anda tinggal tambahkan saja di more column ya. Nah, di sini 3 bagian. Nah, 3 bagian mungkin ini format ini batasannya terlalu kecil ya. Anda bisa tambahkan dengan menggeser margin tepi kanan kiri ya. Kita bagi supaya lebih luas seperti itu. Ini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kalau untuk isi kontennya Anda bebas, Anda bisa isi tulisan langsung di sini, Anda bisa insert menggunakan text box atau word art untuk judul dan lain seterusnya. Kemudian kalau kita mau merubah background, Anda bisa menggunakan page color seperti ini, Anda bisa ganti mau backgroundnya seperti apa, Anda bisa ganti seperti ini. Kalau misalnya mau menggunakan garis, Anda bisa pakai page border seperti ini, Anda bisa kasih garisnya. Kalau misalnya tidak perlu garis, Anda bisa hapus garisnya. Nah, tinggal ini isinya Anda bisa isi macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini sudah jadi konten kita. Nah, ini untuk satu halaman saja. Halaman berikutnya Anda tinggal tekan enter, maka nanti akan formatnya juga sama seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan Word ya, secara sederhana format dari leaflet kita seperti ini. Nah, pastikan ini jangan terlalu mepet karena ini nanti akan dilipat ya. Nah, dikasihkan di space di sini. Oke, saya closing dulu. Nah, kemudian ada pilihan lagi, Anda bisa menggunakan publisher. Ya, biasanya kalau kita sudah menginstal Office 2016, 2019, biasanya sudah ada publisher, Anda bisa pakai ini publisher. Nah, di publisher sendiri sudah ada template-template yang sudah tersedia, tinggal kita format saja seperti ini. Template-templatenya sudah banyak sekali, Anda bisa unduh. Nah, di sini yang saya gunakan adalah Trifold brosur. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kalau sudah terformat dalam template seperti ini, kita tinggal editing saja. Anda bisa edit sendiri, Anda ganti narasinya, Anda masukkan narasi-narasinya yang sesuai dengan konten kita. Ini halaman satu, ini halaman yang kedua, Anda bisa ganti secara keseluruhan dengan teknik lipatan yang tadi sudah saya ajarkan sebelumnya. Nah, kalau yang 3 bagian Anda bisa gunakan 3 bagian. Ya, ini menggunakan publisher. Ya, kita bisa gunakan dengan menggunakan publisher. Oke, kalau template secara online dapat saya sampaikan ini salah satu saja. Mungkin teman-teman bisa menggunakan yang lain ya. Anda bisa menggunakan browsing di canva.com di sini. Ya, Anda bisa search di sini langsung kepada leaflet. Di sini dengan ukuran sebagai berikut yang disarankan ini. Nah, kita bisa ambil di sini banyak sekali contoh-contoh leaflet-leaflet yang sudah ada. Anda bisa ambil salah satunya atau Anda bisa bikin langsung di sini buat desain. Nah, Anda bisa buat desain, Anda mau bikin apa di sini poster, lain seterusnya, kartu lembaran dan lain seterusnya Anda bisa ambil. Anda bisa pilih Anda mau bikin apa di sini tinggal Anda cari saja, Anda mau pakai yang mana.
sini ada contoh leaflet. Nah, saya ingin membuat desain leaflet. Nah, maka nanti sudah ada template format yang bisa kita gunakan. Nah, di sini Anda bisa gunakan di sini. Ini halaman pertamanya, Anda bisa pakai apa yang ada di sini atau Anda bisa isi template-template sebagai berikut. Nah, ini sudah bisa terformat dengan leaflet, kita isi gambar dan lain seterusnya yang berhubungan dengan kesehatan. Kita bisa ambil juga gambar dari secara online, kita unduh dulu ya, kemudian kita masukkan ke sini bisa untuk memudahkan kita dalam membuat leaflet. Nah, ini banyak sekali. Anda bisa ini dan kalau misalnya kita sudah selesai membuat desainnya, di sini Anda bisa unduh dengan di sini, Anda bisa unduh ambil ya. Tapi syarat untuk menggunakan Canva ya seperti biasa seperti yang kita gunakan kemarin di poster, Anda bisa login terlebih dahulu untuk menggunakan Canva ya. Jadi bisa kita gunakan nih. Anda bisa insert tadi di leaflet ya. Mungkin itu beberapa tips saja dalam penggunaan leafletnya. Mungkin secara detail nanti akan saya tambahkan juga di link deskripsi terkait dengan eh, pembahasan yang lain juga yang berkaitan dengan bagaimana membuat leaflet. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.